Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah dengan NIM C1C019106 dari kelas R09 Akuntansi untuk mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Islam dan Syariah Islam. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Akan tetapi, makna Islam itu sendiri secara terminologi tidak bisa dikatakan sekadar tunduk patuh saja. Istilah tersebut telah menjadi istilah khusus dalam Khazanah Kosakata Besar Dasar Islam atau Basic Vocabulary of Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Haji riwayat Muslim. Kemudian secara terminologi, Islam adalah nama dan satu institusi agama, maka tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang tunduk kepada Tuhan, apapun agamanya dan apapun Tuhannya dapat dikatakan sebagai Muslim. Istilah Muslim atau pemeluk agama Islam haruslah orang yang telah bersyahadat secara Islam, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat berkehidupan lebih tinggi yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 3 aspek. Yang pertama, akidah, syariah, dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu akidah. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, aqad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Yang kedua yaitu syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dan lain sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal. Cakupan aturan syariah dalam kehidupan begitu luas, termasuk di dalamnya mengenai hukum ekonomi. Oleh karenanya, akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk pengalaman dari aturan syariah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan dari kata Arab hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW yaitu ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Haji riwayat Muslim.
Melalui ihsan, seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, melihat dan mendengar sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seseorang walaupun dikerjakan di tempat yang tersembunyi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala pikiran dan lintasan hati makhluknya. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, seseorang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Yang ketiga, mengenai hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syar'ah, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syar'ah hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syar'ah. Misalnya kaidah-kaidah atau norma, adat istiadat, undang-undang ataupun hukum lainnya selain Islam. Selanjutnya mengenai klasifikasi hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib secara bahasa adalah sakit atau jatuh atau gugur, dan lazim atau tetap. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan di mana orang yang meninggalkannya akan berdosa. Hukum wajib dibagi menjadi 4, yakni kewajiban waktu pelaksanaannya, kewajiban bagi orang melaksanakannya, kewajiban bagi ukuran atau kadar pelaksanaannya, dan kandungan kewajiban perintahnya. Selanjutnya ada mandub atau sunnah. Mandub secara bahasa artinya mad'u, yang diminta atau dianjurkan. Beberapa literatur atau pendapat ulama menyebutkan mandub sama dengan sunnah. Hukum Islam sunnah atau mandub dalam fikih adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan yang dilakukan dipandang baik dan sangat disarankan untuk dilakukan. Orang yang melaksanakan berhak mendapat ganjaran, tetapi bila tuntutan tidak dilakukan atau ditinggalkan maka tidak apa-apa. Selanjutnya makruh. Makruh secara bahasa artinya mubghad, yang artinya dibenci. Jumhur ulama mendefinisikan makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Makruh ini dibagi menjadi 2, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Selanjutnya ada mubah. Hukum Islam berikutnya yakni mubah. Mubah adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan tidak diberi ganjaran. Selanjutnya ada muharam. Maaf sebelumnya di sini belum terganti. Muharam secara bahasa ya artinya mamnu atau yang dilarang. Menurut mazhab Hanafi, hukum haram harus didasarkan dalil qat'i yang tidak mengandung keraguan sedikit pun sehingga kita tidak mempermudah dalam menetapkan hukum haram. Sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 116, menurut jumhur para ulama, hukum haram terbagi menjadi 2, yaitu al-muharram li zatihi dan al-muharram lil ghairihi. Selanjutnya mengenai sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran menurut Zahroh tahun 1999, yaitu yang pertama ada penyucian jiwa, kemudian penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan, bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta dengan cara yang benar pula, bukan kepada yang mengaku Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji yang dijamin Allah akan memberi dampak positif bagi kehidupan manusia apabila dilakukan dengan benar dan dengan niat yang benar pula. Selanjutnya mengenai penegakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan di manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama tanpa melihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Yang ketiga mengenai perwujudan kemaslahatan manusia.
Semua ketentuan Al-Quran dan Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia. Sementara Sunnah berasal dari Rasulullah yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, anjuran, kisah-kisah Nabi, kisah kaum terdahulu, dan sebagainya pasti memiliki manfaat, baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah ini berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, mengenai tujuan syariah, untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu menjaga agama atau muhafazah alal din, kemudian menjaga jiwa, al-muhafazah alal nafs, kemudian menjaga akal, al-muhafazah alal aql, kemudian menjaga keturunan, al-muhafazah alal nas, dan menjaga harta, yaitu al-muhafazah alal mal. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi Islam dan syariah Islam yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.